Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, surga adalah tempat terindah yang diidamkan oleh setiap orang beriman. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan dan kenyamanan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat ke-24, Ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu makila. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Sebagai hadiah spesial, surga tentu tak bisa dimasuki oleh setiap orang begitu saja. Ia punya kriteria dan syarat khusus untuk setiap umat supaya bisa menikmatinya. Setidaknya bekal yang dibutuhkan dianggap cukup oleh Allah untuk mendapatkan izin masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 31 hingga ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Wa uslifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khasya rahmana bil ghaibi wa ja'a biqalbin munib. Yang artinya, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid menjelaskan 4 ciri dari calon penghuni surga yang nampak dalam kesehariannya di dunia. Hal ini sebagai janji dari Allah untuk mendekatkan surga kepada orang-orang bertakwa yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Dan berikut ini 4 ciri calon penghuni surga. Yang pertama yaitu awab. Awab yaitu orang yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan.
Dalam makna yang lain disebutkan pulang kepada zikrullah setelah melalaikannya. Ubaid ibn Umair menjelaskan, awab adalah orang yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar dan bertaubat. Sedangkan Imam Mujahid mengatakan awab adalah orang yang mengenang kesalahannya saat sendirian dan kemudian ia memohon maghfirah kepada Allah. Melakukan kesalahan adalah keniscayaan bagi manusia, tapi hal itu bukan alasan untuk tenggelam dalam kesalahan atau dosa tanpa perbaikan. Dengan memperbanyak istighfar, seorang hamba bisa terhindar dari memikul beban yang berat dan selalu menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 135, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina iza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa ma yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi sendiri segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahuinya. Lalu ciri yang kedua adalah hafiz, yaitu memelihara aturan-aturan Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari memelihara semua peraturan Allah adalah memelihara apa-apa yang diamanatkan oleh Allah kepadanya dan apa-apa yang difardukan atasnya. Qatadah berucap bahwa memelihara semua peraturan Allah adalah memelihara semua hak dan nikmat Allah padanya. Nafsu itu memiliki dua kekuatan, kekuatan untuk menuntut dan kekuatan untuk menahan. Seorang hafiz menggunakan kekuatan untuk menuntut tersebut dalam mendorong dirinya kembali ke jalan Allah, sedangkan kekuatan untuk menahan dipakai untuk menghindari berbagai kemaksiatan dan larangan Allah. Ibarat sebuah tanaman, ketika keimanan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak dipelihara, maka perlahan pohon keyakinan itu menjadi layu. Sebaliknya, jika keimanan tersebut disiram, diberi pupuk, dipelihara dengan baik, niscaya keyakinan itu tumbuh subur dan dapat dipetik hasilnya. Terlebih karena secara mendasar keimanan itu sifatnya fluktuatif. Kadang ia mendaki naik, namun tak sedikit iman itu terpelanting jatuh hingga nyaris berada di bibir jurang yang dalam. Oleh karenanya, memupuk keimanan kita dengan amal soleh adalah keniscayaan bagi seorang muslim. Lalu ciri yang ketiga adalah khosyah. Secara bahasa, khosyah adalah takut. Khosyah adalah rasa takut seorang hamba yang disebabkan ilmu yang dimilikinya terhadap hal yang ditakuti. Semakin besar rasa khosyah, kian besar rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Dengan rasa takut tersebut, seorang hamba akan melakukan semua amalan yang diperintahkan demi menunjukkan cintanya kepada Allah. Sebagaimana hasilnya, rasa khosyah dapat meminimalkan perbuatan maksiat seorang hamba, karena ia merasa bahwa Allah ada di mana-mana
dan mengawasi tingkah lakunya sehingga dia takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Ciri yang keempat adalah hati yang inabah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa inabah maksudnya datang dengan hati yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Karena hakikat inabah adalah menghadapnya kolbu kepada ketaatan kepada Allah. Inabah adalah inti dari ibadah yang agung. Allah mensifati para nabi serta hamba yang beriman dengan sifat inabah ini. Allah berfirman dalam Quran surat Syad ayat ke-34, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fattana Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anaba. Yang artinya, dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian dia bertobat. Lebih jauh, Ibnu Al-Qayyim menambahkan, inabah adalah kembali menggapai ridho Allah dengan disertai tobat serta mengikhlaskan niat. Inabah merupakan pintu kebahagiaan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Demikian 4 ciri calon penghuni surga yang terangkum dalam Al-Quran. Semoga menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk memilikinya, sekaligus menjadi jalan menuju pintu surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.